Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Yuk kali ini bahas tentang pilih mobil manual atau matic. Kali ini saya lagi pakai mobil matic ya teman-teman. Kalau dulu pakai Brio manual, sekarang pakai matic. Ya langsung saja di kelebihan dan kekurangan mobil manual. Sebenarnya mobil manual itu enak, tapi untuk cowok ya, dan untuk racing oriented. Tapi kalau untuk kenyamanan bener-bener nggak nyaman ya. Mobil manual itu bisa buat nyaman, tapi kita harus kerja ekstra karena kaki harus halus dan segala macam, terus kopling juga, jadi nggak bisa dioperasikan satu tangan. Kalau matic kita bisa mengoperasikannya pakai satu tangan. Kelebihan lain dari manual yaitu mobilnya nggak bisa rusak ya teman-teman. Kalau mobil matic kan dia bisa, ada istilahnya maticnya jebol dan segala macam. Kalau ini kita satu tangan bisa kita langsung gas, bisa langsung kenceng seperti ini. Nah itu enaknya teman-teman. Jadi persis bawa Vario teman-teman. Kondisinya hujan dan lagi musim virus corona. Ini lagi mau jemput istri, karena kalau hujan kasihan istri. Nah kembali lagi ke topik. Kelebihan manual itu ya itu bebas perawatan ya. Jadi usianya bisa panjang banget, mobil sampai 20 tahun nggak bisa rusak karena nggak perlu ganti oli dan nggak ada mesinnya. Jadi dia bisa lebih awet. Lebih irit juga di beberapa tipe karena memang mesin ke roda itu langsung ya, tanpa ada hambatan-hambatan, jadi enteng mesinnya. Terus kelebihan lainnya, tarikannya lebih sesuai keinginan karena giginya kan kita yang atur, jadi tarikannya sesuai lebih keinginan. Terus tarikannya juga lebih spontan karena mesin ke ban nggak ada jaraknya, jadi digas langsung loncat teman-teman. Kalau itu manual ya, itu beberapa kelebihannya. Jadi irit, lebih responsif, bebas perawatan, lebih awet. Beberapa orang tua lebih suka pakai manual. Terus kekurangan manual ya banyak. Kekurangan pertama yaitu pindah gigi harus halus, kalau nggak halus kasar, nggak nyaman di penumpang. Terus kekurangan lainnya, kalau ngegasnya kasar, mobilnya jerky, ndut-ndutan. Apalagi kalau jalan pelan di kota macet, terus AC on off, nah itu pasti jendul-jendul teman-teman. Kalau matic itu halus, nggak ada jendul-jendulnya sama sekali. Jadi meskipun kita gas-gas itu nggak nyentak-nyentak kalau lagi pelan, karena dia pakai kopling fluida, jadi halus. Kalau matic itu enaknya itu, kalau manual dia kasar, istilahnya jerky, nyendal-nyendal. Terus kelemahan lainnya harus pakai kopling, harus pakai feeling. Jadi susah untuk membuat dia halus, itu pasti harus kerja ekstra dan bikin pegel kalau di kemacetan karena dia ngopling itu capek. Ditanjakan juga lebih susah, apalagi yang baru belajar susah banget karena dia kalau nggak gitu mundur, karena pas pindah gigi pas pindah dari rem ke gas itu ada jeda, itu biasanya mobilnya mundur kalau nggak pakai rem tangan. Kalau matic nggak mundur karena dia ada setengah koplingnya otomatis. Terus kelemahan mobil manual, kadang dia terlampau galak, jadi penumpang itu kaget kalau kita ngegas itu responnya terlalu spontan kayak mobil balap. Jadi malah nggak nyaman, jadi jatuhnya malah nggak nyaman ya. Belum lagi kalau di jalan itu dundutannya itu memang penyakitnya mobil manual, sudah nggak bisa hilang. Apalagi kalau yang torsinya besar ya, dundutannya makin nggak karu-karuan. Terus kelemahannya nggak semua orang bisa pakai, apalagi istri yang baru belajar itu susah buat belajar kalau mobil manual karena otaknya kebagi dua, otak kopling sama otak haluan. Kalau matic sudah nggak mikir kopling, jadi fokusnya di haluan aja. Terbukti istri saya dulu pakai Brio kesulitan banget manual, pakai jazz ini bisa langsung nyetir kemana-mana karena memang sudah nggak mikir kaki lagi seperti bawa Vario atau Honda Beat, tinggal gas. Nah itulah beberapa kelebihan dan kekurangan mobil manual. Kalau mobil matic kelebihannya ya kebalikannya manual,
sangat nyaman, nggak ada istilahnya jerky, nggak ada nyendal sama sekali. Meskipun dikasarin nggak jerky sama sekali. Meskipun ini kita gaspol, dia tetap halus. Sepedonya naik dengan cepat, mobilnya lari dengan kencang, dengan mudah, tapi dia sangat halus, nggak ada sentakan sama sekali teman-teman. Jadi istilahnya kalau kita bawa penumpang yang lagi tidur itu nggak akan kebangun. Tahu-tahu udah 100, 120, 140 nggak kerasa. Jadi mesinnya dia sesuai dengan injakan gas. Kalau kita gas dalam, dia ngurangin gigi, lalu dia ngebut dengan sendirinya. Kalau kita gasnya tipis, dia akan ngejar irit, RPM-nya rendah terus, selalu gigi tinggi. Nah itu maticnya adaptif ya, karena apalagi Jazz ini maticnya termasuk responsif, jadi sigap banget. Kadang ada matic yang digas nggak mau turun gigi, akhirnya pelongo-pelongo mobilnya. Itu ada. Apalagi yang merek sebelah yang konvensional 4 itu. Nah itu ya luar biasa itu. Kalau ini dia bisa manual, bisa matic. Lanjut lagi, kelebihan mobil matic itu nggak capek, kaki kiri nggak akan bekerja, jadi fokus di gas rem, jadi nggak capek. Terutama di macet itu sangat nggak capek karena dia ada fitur clamping, jadi mobilnya jalan sendiri kalau nggak digas. Jadi kalau di kemacetan itu cuman ngurangin tekanan di rem aja. Kalau mau berhenti tekan lagi, kalau mau jalan remnya kurangin, gitu aja. Jadi dia ada setengah koplingnya, dan itu nggak bakal aus karena dia pakai fluida atau cairan dari oli maticnya. Terus kelebihan lainnya, kalau matic itu dia ngejar irit terus, jadi mesin awet olinya karena dia RPM-nya rendah terus. Seperti kita jalan ini RPM-nya di 2 gitu, jadi dia malah lebih irit secara teori, tapi kenyataannya kebanyakan matic lebih boros karena mesinnya kena beban kinerja maticnya itu sendiri. Kecuali yang CVT biasanya lebih irit, tapi kalau di kota biasanya tetap lebih boros yang matic karena kena hambatan di fluida koplingnya itu dan kinerja matic-maticnya. Terus kelebihan lainnya, buat nyalip enak, kita nggak perlu capek pindah gigi. Jadi perjalanan jauh itu bisa 2 kali lipat lebih nggak capek daripada yang mobil manual, karena bener-bener rileks teman-teman. Kita nggak tegang sama sekali. Kalau bawa manual kan kita nyalip-nyalip pasti tegang karena mesin meraung, otomatis otak jadi ketakutan, akhirnya tegang. Kalau ini kita tetap santai, adrenalin nggak terpacu sama sekali karena mesinnya sudah ngukur sendiri, nggak ada sentakan yang mengerikan. Kalau biasanya mobil manual kan RPM semakin tinggi dia semakin galak, nggak karu-karuan, semakin kasar. Kalau ini nggak seperti itu, halus tetap. Jadi mobil manual itu lebih ke mobil balap ya teman-teman, bukan mobil untuk harian, karena nggak cocok kalau menurut saya, karena dia banyak minusnya kalau menurut saya. Kasar, bikin pegel, dan nyusahin lah pokoknya. Terus kelebihan matic lainnya yaitu dia nggak ada kampas koplingnya, jadi nggak ada perawatan kampas kopling, tapi dia ada perawatan ganti oli matic. Ganti oli matic 3 liter itu kalau punya Honda 360.000 per 20.000 km. Murah banget teman-teman, itu termasuk murah banget. 20.000 km itu 1 tahun kalau pemakaian normal. Ya kalau nggak sampai 20.000 setahun ya berarti 2 tahun sekali kalian ganti olinya, termasuk sangat murah kan, 360 ribuan. Jadi itu aja nyawanya di matic itu, cuman ganti oli doang, sisanya tinggal pakai, nggak ada kendala sama sekali. Oh ya, terus kelemahan lainnya kalau matic itu kalau akinya habis nggak bisa didorong karena dia kan nggak jalan, nggak bisa didorong, jadi harus nyari aki jumper kan sekarang murah, Xiaomi atau apa itu kan yang bisa starter mobil, bisa pakai itu. Lagian aki nggak mungkin diem-diem tiba-tiba sewak, pasti ada tanda-tandanya awalnya. Oke, terus kelebihan lainnya ya tadi ya, larinya sebenarnya tergantung tipe maticnya. Kalau punyanya Honda Jazz ini termasuk responsif, jadi larinya nggak kalah sama yang manual. Justru kalau buat lari-larian di kota, di antar kota gitu, maticnya ini bener-bener bisa diandalkan. Kalau kita ngejar sama-sama Jazz ya, satunya matic satunya manual, pasti yang manual itu capek banget untuk ngejar si matic ini. Kalau sama-sama ngebut ya, sama-sama keburu-buru, karena yang manual sibuk nambah ngurangin gigi, sedangkan si matic dia tinggal gas rem aja.
tinggal lihat jalan, nggak mikir transmisi. Untuk larinya sama 0 ke 100 11 detik, kalau yang manual 10 detik, lebih kencang yang manual sedikit. Tapi yang manual itu terlampau liar larinya. Gigi 1 itu kalau hujan seperti ini dia pasti muter terus banyak di jalan, jadi malah bisa mengakibatkan celaka. Kalau ini dia soft, jadi nggak bakal slip bannya. Kalau Matic itu enaknya itu, jadi larinya soft banget. 0 ke 140 ke 150 juga kenceng, karena ini gigi 3 nya bisa 150. Terus kelebihan lainnya ya cukup irit juga, ini dapat 15 km per liter. Kalau yang manual paling 16-17, selisihnya tipis banget, tapi sebanding dengan apa yang kita rasakan. Terus kelebihannya kalau Jazz Matic ini, dia itu kalau ditanjakan nggak perlu injak rem, tanjakan normal, karena dia ada setengah koplingnya, jadi tinggal di gas dia langsung jalan, nggak takut mundur. Terus kelebihan lainnya apa ya, nggak nyendal-nyendal ya, AC on off pun nggak nyendal-nyendal di dalam kota, nggak capek. Terus apalagi ya, lupa juga kelebihannya, saking banyaknya kelebihannya. Dia bisa mode manual juga, jadi persis Matic, persis manual. Buat kalian yang kangen sama mobil manual, di Honda Jazz Matic ini dia tetap bisa mode manual dengan mode Tiptronic. Dia ada 3 mode sih, bisa dilihat. PRNDS D itu mode irit normal, tapi ya tetap responsif juga, tetap bisa gaspol juga, cuman larinya lebih pelan kok banjir ini. Terus ada mode S itu Matic, tapi dia lebih agresif, lebih kenceng, RPM nya lebih gantung, lebih galak lagi. Terus kalau pedal shiftnya dipencet ini ya, ini kan mode D. Terus kita pindah ke S dulu, sambil jalan bisa, sambil digas bisa. Kita pencet ini, nah tuh di speedometer muncul 3, berarti gigi 3. Oke, kita kurangin gigi 2. Nah ini seperti manual sudah, jadi dia nggak akan pindah ke gigi apapun, kecuali kondisi tertentu yang nggak boleh di gigi 2, dia akan pindah dengan sendirinya. Misalkan terlalu pelan, dia akan turun sendiri, tapi kalau terlalu kencang dia nggak akan naik, tapi dia ke batas di limiter. Jadi ini persis manual. Jadi buat teman-teman yang bingung, wah kok giginya nggak mau gigi 3, nah itu kita bisa off-road di mode S ini. Ini juga kenceng larinya. Dan ini koplingnya lebih gigit karena dia Tiptronicnya canggih ya. Jadi kalau di mode manual dia lebih galak, lebih kasar seperti mobil manual. Jadi buat kalian yang pengen mobil manual, di Jazz Matic ini rasa kangen kalian bisa terobati. Terus pedal shiftnya ini juga super responsif ya, kita pencet dia langsung pindah gigi secara instan, nggak ada lag sama sekali. Seperti itu teman-teman. Terus ini di mode D juga bisa, misalkan kita mode D seperti ini, terus di turunan misalkan kita bisa tekan tombol min, jadi nanti dia akan kurangin gigi otomatis buat pengereman mesin, jadi nggak takut ngeloyor ya teman-teman kalau di turunan. Begitu juga kalau mau nyalip, dia kan gigi tinggi, kita kurangin aja dulu, jadi pas nyalip tinggal gas langsung lari, seperti itu. Nah itu kalau kelebihan Matic-nya Honda. Kalau Matic lain yang nggak ada pedal shift-nya ya wassalam, terima nasib aja, pasti pelan di jalan. Minimal Tiptronic lah yang ada plus minusnya. Terus sekarang bahas kelemahan Matic itu, dia ada kampasnya tiap gear, jadi dia bisa aus, dan dia ada solenoid dan segala macamnya, dia bisa jebol. Jadi kalau nyari mobil bekas dan Matic, kalian harus cek di dealer buat mengecek kondisi sensor-sensornya dan fungsi-fungsi Matic-nya, karena nyawanya di oli. Kalau yang pemakai pertama telat ganti oli, kemungkinan Matic-nya cepat jebol. Kalau jebol gantinya segelondong 40-50 jutaan, tapi kalau pakai capotan mungkin 15-20 jutaan. Tapi jarang banget sih, ini kilometernya sudah hampir 300.000 kilometer. Dan Matic-nya kemarin dicek di Honda, ternyata pemakai sebelumnya itu telat 40.000 km dan nggak ada masalah sama sekali Matic-nya. Ya nggak rentan-rentan juga Matic-nya ya, dia tetap ya, cuman ya namanya besi ketemu besi, ya, selemah-lemahnya dia tetap kuat. Terus masalah tarikan ini sebenarnya lebih ke feeling sih. Jadi feelingnya memang dia nggak bisa lari, tapi kalau kita lihat dari timing detik, dia tetap kencang.
kalau lihat kiri kanan gitu hus-husnya juga cepat, jadi buat nyalip itu juga mudah kesalip mobil di kiri kanan. Dan mobil yang ngejar di belakang itu kalau kita gas juga nggak bisa ngejar, langsung ketinggalan di belakang. Meskipun dia nyundul-nyundul, dia tetap ketinggalan. Itu buktinya bahwa meskipun dia kayaknya nggak bisa lari, tapi itu feeling karena dia saking halusnya, jadi tarikannya nggak terasa. Minusnya apalagi ya? Minusnya mungkin beberapa orang kagok pakai mobil Matic karena posisinya PRNDS nya ini nggak paham ya. Itu aja sih. Minus lainnya mungkin teman-teman bisa nambahin sendiri di kolom komentar. Saya rasa vlog kali ini cukup sampai di sini. Mungkin teman-teman ada pertanyaan mengenai Matic kanan manual. Kalau saran saya mending Matic, karena zaman sekarang sudah macet ya jalan, jadi dan nggak mungkin juga kita balapan tiap hari, jadi mending mobil Matic. Biar istri bisa pakai, kita pun nggak capek, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dengan optimal, nggak capek di jalan. Kalau Honda Jazz 100% saya sarankan untuk pilih Jazz RS Matic Tiptronic, karena ada pedal shiftnya yang membuat jiwa manual kalian akan tetap bisa terobati di sini. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.